menyantuni saudara-saudara kita yang akan merayakan Imlek namun kurang berpunya. 1 minggu sebelum 1 Februari, artinya 1 minggu sebelum Imlek kali ini, marilah kita melakukan kegiatan sisi siang seperti biasa, tentu dengan menjaga ketat protokol kesehatan. Sementara ketika hari tahun baru itu tiba, mulai tanggal 1 sampai 15 Tagomeh nanti, kita tetap merayakannya secara sederhana dan menghindari kerumunan. Kiranya itu saja yang ingin saya sampaikan. Mudah-mudahan berkah Imlek akan melimpah pada diri kita dan juga seluruh anak bangsa. Sehingga Indonesia dapat bergeliat kembali membangun bangsa menuju keadaan yang lebih adil, lebih makmur, dan lebih sejahtera. Kung He Sin Si, Wan Serui. Semoga di tahun baru kita bisa mampu menyelesaikan setiap persoalan baik yang kita hadapi maupun yang bangsa Indonesia hadapi. Huang Yi Sang Di, Wei Tian Yu De, Santai. Salam sehat untuk kita semua. Terima kasih. Sambutan dari Ketua Umum Dewan Rohani Wan Matakin, Bapak Budi Santoso Tanuwibowo, pesan Imlek terutama ditujukan kepada saudara-saudara yang merayakan, khususnya bagi umat Konghucu. Sebelum saya memaparkan materi pada hari ini, saya ingin juga menampilkan satu video bagaimana perjalanan perayaan Tahun Baru Imlek ini yang dimulai pada tahun 2000, yaitu berkat Gus Dur. Mohon bantuan dari Mas Nurul. Silakan Mas Nurul. Senang berada di sini, berada bersama Anda untuk merayakan Hari Ulang Tahun Imlek ke-2552 untuk bersama-sama sebagai bangsa Indonesia memuja Tuhan kita menurut formulasi masing-masing, tetapi yang pada hakikatnya adalah Tuhan yang satu. Dengan demikian kita harapkan agar supaya Dia memberikan perlindungan kepada kita semua, dan akhirnya saya ucapkan selamat tahun baru kepada semua yang ada di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masyarakat Tionghoa yang memeluk agama Konghucu, saya menegaskan agar jangan ragu-ragu untuk memeluk agamanya dan menjalankan ibadat menurut agama dan kepercayaannya itu. Bukan saatnya lagi kita membeda-bedakan asal-usul keturunan. Bukan saatnya lagi kita membedakan seseorang berdasarkan kelompok etnisnya. Marilah kita bangun semangat kesetaraan antara semua warga bangsa. Semuanya telah membaur menjadi bangsa yang besar, bangsa Indonesia. Dan Imlek itu dalam perspektif Kementerian Agama yang juga hakikatnya adalah menurut pemerintah itu adalah hari raya agama. Selamat merayakan Tahun Baru Imlek 2571 Kong Cheri. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan keberkahan dan ridho-Nya pada setiap ikhtiar yang kita lakukan untuk agama, bangsa, dan negara. Terima kasih Mas Nurul. Nah, dua video ini menggambarkan bagaimana sejarah dan peran Gus Dur yang mengembalikan Hari Raya Imlek
sehingga bisa kita rayakan kembali, khususnya bagi warga Tionghoa. Jadi bukan saja umat Konghucu yang merayakan Tahun Baru Imlek ini, tetapi secara umum warga Tionghoa dan kita semua sangat menyambut gembira untuk perayaan Imlek ini. Saudara-saudara sekalian, itulah faktanya memang bahwa peran Gus Dur di sini begitu besar. Begitu kami menghargai jasa beliau, sehingga pada perayaan Tahun Baru Imlek Nasional yang pertama kali pada tahun 2000, Gus Dur lah yang pertama kali mengajak kita semua dan memberikan kebebasan kepada warga Tionghoa, khususnya umat Konghucu, untuk kembali bisa merayakan Tahun Baru Imlek secara terbuka. Ya, bagi umat Konghucu, Tahun Baru Imlek adalah merupakan hari raya keagamaan. Sebagaimana tadi sudah kita saksikan di dalam video yang ditayangkan, mulai dari Gus Dur, Presiden Republik Indonesia yang keempat, kemudian Presiden berikutnya yaitu Ibu Megawati Soekarno Putri, juga Bapak Susilo Bambang Yudhoyono, selalu hadir di dalam perayaan Tahun Baru Imlek secara nasional yang diselenggarakan oleh Majelis Tinggi Agama Konghucu Indonesia. Namun 2 tahun terakhir ini, karena situasi pandemi COVID-19, perayaan Imlek dilaksanakan secara online. Nanti juga kami akan melaksanakan, Matakin dalam hal ini, akan juga melaksanakan perayaan Imlek Nasional, yaitu pada tanggal 5 Februari Sabtu depan. 2022. Sabtu depan. Bapak Ibu sekalian, di sini saya mohon bantuan lagi kepada Mas Nurul untuk menayangkan slide yang sudah saya siapkan, yaitu bagaimana Tahun Baru Imlek ini dirayakan oleh umat Konghucu dengan berbagai macam kegiatan yang syarat dengan ritual atau upacara keagamaan. Kami kutipkan di dalam salah satu ayat di dalam kitab Lici, di sana dinyatakan bahwa Tahun Baru Imlek ini jatuh atau saatnya tepatnya jatuh pada saat Li Chuan. Chuan di sini artinya adalah saat musim semi. Jadi Li Chuan artinya tegaknya musim semi. Memang kalau kita sering mendengar ya kata-kata dalam dialek Hokkien, kita sering mengucapkan Sin Chun Kiong Hi. Nah itu selain fungsi Pak Chai ya yang lebih dikenal sekarang, itu adalah perayaan musim semi. Ya, karena memang bertepatan dengan tibanya musim semi di negara asalnya, yaitu di Tiongkok sana. Nah, namun demikian, bukan berarti kita hanya sekedar menyambut datangnya musim semi. Nah, bagi umat Konghucu, perayaan Imlek ini tersurat di dalam kitab suci, salah satunya adalah di dalam kitab Lici, yaitu kitab peribadahan bagi umat Konghucu. Nah, di sana dijelaskan, pada bulan ini, pada hari pertama, Yuan Re, Tianze melakukan doa kepada Sangti, Tuhan yang Maha Kuasa, untuk dikaruniai tahun yang berlimpah. Selanjutnya dipilih saat Yuan Chen, yaitu pagi pertama. Tianze langsung membawa lupu dan garu di dalam keretanya. Nah, Tianze di sini adalah sebagai kaisar atau putra Tian ya, yang dipercaya memimpin rakyat atau umat manusia untuk memberikan kesejahteraannya. Dan seorang kaisar atau raja itu bertanggung jawab penuh kepada sang pencipta, yaitu kepada Tian. Di dalam bahasa kami menyebut Sangti atau Huang Tian, seperti itu. Mohon maaf Mas Nurul, slide-nya tidak muncul ya. Kami lanjutkan. Pada hari ini, hawa langit turun dan hawa bumi naik. Langit dan bumi harmonis dalam kebersamaan. Rumput dan pepohonan bergerak tumbuh. Nah, jadi pada saat musim semi ini memang sangat tepat. Ya, jatuhnya tanggal 1 bulan pertama. Di saat musim semi ini pepohonan mulai tumbuh, kemudian hewan-hewan mulai bergerak, dan begitu juga kehidupan manusia. Oleh karena itu, pada perayaan Tahun Baru Imlek, kita melihat berbagai kemeriahan, selain warna merah yang mendominasi juga, bunga-bunga mulai bermekaran. Nah, demikianlah suasana Tahun Baru Imlek
yang kami rayakan. Seperti itu. Pada tahun 2022 ini, mungkin Bapak Ibu sekalian mengenal adanya 12 zodiak ya, yang kami sebut dengan sio ya. Nah, ini sionya saat ini adalah nanti sio macan air ya. Jadi setiap orang yang lahir itu memiliki zodiak yang dilambangkan dengan 12 hewan ya. Tapi kali ini saya tidak akan membahas tentang sio ya. Yang pasti harimau atau macan ini melambangkan satu kekuatan, satu kekuasaan seperti itu. Namun demikian karena unsurnya adalah air, maka diharapkan kita harus siap untuk melakukan berbagai perubahan. Nah, dengan unsur air ini diharapkan keberkahan akan kita peroleh di tahun yang baru ini. Sehingga kita bisa kembali hidup seperti sebagaimana sedia kalanya, ekonomi bisa tumbuh kembali, keadaan sosial lebih baik, dan seterusnya. Itulah harapan kita. Nah, selanjutnya, bagaimana peran dan jasa Gus Dur? Jadi kalau kita lihat video yang tadi ditayangkan, beliau memang adalah seorang yang pertama kali, presiden yang pertama kali mencanangkan tahun baru Imlek untuk dirayakan secara nasional. Pada era Orde Baru, tadi Gus Soleh juga sudah menyinggung ya, bahwa etnis Tionghoa pada khususnya, pada umumnya juga, dan khusus lagi kepada umat Konghucu, kami betul-betul merasakan bahwa kebebasan kami terbelenggu selama kurang lebih 32 tahun. Yaitu dengan adanya Inpres, Instruksi Presiden nomor 14 tahun 1967 yang membatasi agama, kepercayaan, dan budaya adat istiadat warga Tionghoa. Sehingga kami tidak bisa mengekspresikan kegiatan peribadatan kami, kemudian perayaan Tahun Baru Imlek hanya dibatasi, boleh dirayakan, tidak dilarang, tetapi hanya terbatas di lingkungan keluarga saja. Demikian juga peribadahan dapat dilaksanakan di kelenteng atau miao atau bio, itu pun dalam kondisi yang sangat terbatas. Perayaan Cap Gome hampir tidak diperbolehkan. Tetapi setelah Gus Dur mencabut Inpres tersebut, maka kebebasan untuk mengekspresikan budaya dan perayaan Tahun Baru Imlek kembali kita bisa saksikan. Bahkan kalau kita lihat misalnya di Bogor ya, setiap tahun itu dirayakan Cap Gome yang merupakan perpaduan dari budaya-budaya yang ada di Indonesia. Jadi bukan saja kita bisa saksikan pertunjukan barongsai atau liong, tetapi budaya-budaya nasional juga ditampilkan di dalam perayaan Cap Gome. Jadi Cap Gome ini sebagai penutup ya perayaan Tahun Baru Imlek, penanggalan Imlek. Nah itu semua masyarakat akan menyaksikan pesta budaya yang sangat meriah itu, yang menjadikan kita memperkuat, mempersatukan berbagai macam budaya yang berbeda-beda di dalam satu festival yang sangat-sangat bagus untuk persatuan dan kesatuan kita. Dan itu menjadi daya tarik tersendiri. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya tidak akan terlalu banyak menyampaikan bagaimana peran Gus Dur, yang pasti beliau adalah seorang yang sangat luar biasa. Beliau adalah pembela bagi kaum yang lemah. Beliau adalah orang yang sangat luar biasa memperjuangkan hak-hak bagi seluruh rakyat dan bangsa Indonesia. Beliau tidak mendiskriminasi, beliau tidak memandang siapa kita, tetapi beliau lebih mementingkan dari sisi kemanusiaan. Terutama kami sebagai umat Konghucu tentunya sangat berterima kasih kepada beliau. Maka subjudul dari webinar ini tadi adalah Kamsia ya. Jadi Kamsia itu adalah dialek Hokkien, artinya terima kasih ya. Kalau dialek Mandarinnya itu Xie ya, seperti itu. Jadi kami patut bersyukur dan berterima kasih kepada Gus Dur yang telah mengembalikan hak-hak kami sebagai warga negara yang mempunyai hak dan kewajiban yang sama di dalam juga membantu pembangunan
di negara Indonesia tercinta ini. Nah, sedikit tadi saya akan memaparkan juga mengenai penanggalan Imlek ya. Nah, mungkin di antara Bapak Ibu sekalian ada yang bertanya ya, dari mana angka 2573 ya. Jadi 2573 ini adalah dihitung sejak era kelahiran Konghucu. Jadi Konghucu lahir tahun 551 sebelum Masehi atau sebelum Isa al-Masih. Nah, jadi kalau perayaan tahun baru Imlek pada tahun ini 2573, yaitu kita bisa hitung dari tahun 551, tahun pertama kelahiran Konghucu, ditambah dengan tahun Masehi 2022. Nah, itulah sesungguhnya angka dari 2573 itu. Nah, namun demikian, sistem penanggalan Imlek ini sudah ada dan sudah dibuat sejak zaman Huangdi. Huangdi itu adalah the Yellow Emperor ya, Kaisar Kuning yang diyakini sebagai nenek moyang bangsa Tionghoa. Beliaulah yang pertama kali menciptakan sistem kalender ini. Nah, kami perlu jelaskan bahwa sesungguhnya Imlek itu artinya adalah Im itu bulan, Lek atau Li itu adalah sistem kalender atau penanggalan. Jadi sesungguhnya penanggalan Imlek ini kurang tepat ya kalau disebut Imlek. Karena sesungguhnya perhitungannya didasarkan atas peredaran atau pergerakan matahari dan juga bulan. Ya. Jadi sesungguhnya penanggalan ini adalah lunisolar. Jadi berdasarkan dua perhitungan ya, dari pergerakan matahari kemudian juga dari bumi mengelilingi bulan. Lebih tepatnya disebut sebetulnya adalah Im Yang Lek atau Yin Yang Li. Ya. Kenapa demikian? Kalau kita perhatikan sistem penanggalan Imlek ini, tahun barunya tidak akan bergeser antara tanggal 21 Januari ya sampai 20 Februari. Jadi perayaan tahun baru Imlek tidak akan bergeser jauh ya antara Januari dan Februari. Mengapa demikian? Kami ada yang namanya bulan Kabisat ya. Kalau kita analogikan dengan tahun Kabisat, di mana bulan Februarinya ada yang 29 ya. Nah, dalam sistem kalender Imlek yang kita kenal sekarang ini, itu setiap 19 tahun sekali ada penambahan bulan. 7 bulan. Ya. Nah, kapan penentuan penambahan bulan ini? Bisa 2 atau 3 tahun atau 4 tahun sekali, tergantung ya, karena sistem penanggalannya berbeda. Nah, itulah sebabnya kita mengkondisikan ya. Karena perhitungan tadi dikombinasikan adalah perhitungan bulan dengan matahari. Nah, supaya tidak bergeser jauh, maka sistem ini diberikan tambahan bulan. Jadi nanti ada 1 tahun yang jumlah bulannya adalah 13 bulan, tidak 12. Ya, yang kami sebut dengan Lunye, penambahan bulan. Nah, itulah sebabnya maka tahun baru Imlek itu tidak akan bergeser antara bulan Januari dan Februari. Kalau kita menghitungnya dari sistem penanggalan Masehi yang kita kenal. Baik, Bapak Ibu sekalian, di sini saya ingin mengutip apa yang telah disampaikan oleh Gus Dur ya. Karena Gus Dur ini juga kita kenal sebagai Bapak Tionghoa Indonesia. Itu sebagai bentuk penghargaan kepada beliau. Ya. Jadi meskipun sudah mencabut Inpres nomor 14 tahun 1967 pada tahun 2004, Gus Dur menyebut setidaknya ada ribuan peraturan yang mengacu atau memicu kepada diskriminasi. Jadi masih ada 4.126 peraturan yang belum dicabut. Misalnya soal SBKRI, itu kan sesuatu yang tidak ada gunanya. Ini kata-kata yang disampaikan oleh Gus Dur, saya kutip berita dari kompas.com ini. Dari harian Kompas, ya, yang terbit pada tanggal 11 Maret 2004. Gus Dur termasuk salah seorang yang tidak setuju dengan aturan yang bersifat diskriminatif, termasuk
kepada etnis Tionghoa. Demikian yang disampaikan oleh Gus Dur sebagaimana dikutip oleh harian Kompas. Kemudian Gus Dur pun meminta masyarakat Tionghoa untuk terus berperan aktif dan berani memperjuangkan hak-haknya. Di mana-mana di dunia, kalau orang lahir, ya yang dipakai adalah akta kelahiran, orang menikah, ya surat kawin, tidak ada surat bukti kewarganegaraan. Karena itu, saya mengimbau kawan-kawan dan etnis Tionghoa agar berani membela haknya, ujar beliau. Luar Gus biasa Dur Gus Dur. mengatakan, etnis Tionghoa juga bagian dari bangsa Indonesia. Karena itu, tokoh Nahdlatul Ulama ini meminta seluruh masyarakat Indonesia memberikan hak dan kesempatan yang sama. Nah, demikian apa yang disampaikan oleh Gus Dur. Mereka adalah orang Indonesia, tidak boleh dikucilkan, hanya diberi satu tempat saja. Kalau ada yang mencerca mereka, tidak aktif di masyarakat, itu karena tidak diberikan kesempatan, ucap Gus Dur. Cara terbaik, bangsa kita harus membuka semua pintu kehidupan bagi bangsa Tionghoa, sehingga mereka bisa dituntut sepenuhnya menjadi bangsa Indonesia, ujarnya. Atas kebijakan dan pemikirannya, Gus Dur akhirnya mendapat gelar Bapak Tionghoa Indonesia. Bagi kaum Luar Tionghoa, biasa, Gus Gus Dur Dur. dinilai telah menghapus Mantap. kekangan, tekanan, dan prasangka. Sebab pada masa itu, atau pada masa lalu, masyarakat Tionghoa kerap mendapatkan stigma yang buruk, baik dari pemerintah ataupun masyarakat dari etnis lainnya. Gus Dur juga dinilai telah berjasa membawa kesetaraan pada masyarakat Indonesia. Ini saya kutip dari kompas.com. Tanggal 19 Januari tahun 2020. Bapak Ibu sekalian, dengan demikian jelaslah bahwa Gus Dur adalah merupakan sosok guru bangsa dan tokoh pembela kemanusiaan khususnya di negara Republik Indonesia. Bahkan Gus Dur sangat dikenal di seluruh dunia karena memang kebijakannya yang sangat luar biasa di dalam mengembalikan hak-hak sipil khususnya bagi etnis Tionghoa yang ada di Indonesia. Selanjutnya, di sini juga saya ingin menyampaikan bahwa bagaimana dengan eksistensi atau keberadaan umat Konghucu di Indonesia. Meskipun hak-hak sipil kami telah dikembalikan oleh negara, paling tidak sejak tahun 2000, ketika Gus Dur menjadi presiden, kemudian dilanjutkan oleh Ibu Megawati Soekarno Putri, dan terakhir oleh Bapak Susilo Bambang Yudhoyono. Bahkan beliau pada saat itu pernah menyampaikan bahwa umat Konghucu akan segera diberikan dirjen Dimas Konghucu. Yaitu disampaikan pada saat perayaan Tahun Baru Imlek di hadapan umat Konghucu ya, pada saat itu pada tahun 2014. Beliau mengatakan demikian, disampaikan langsung kepada Menteri Agama dan juga sebagai Menko ad interim, Menko Kesra ya, yaitu Bapak Surya Dharma Ali. Namun sayangnya sampai dengan masa pemerintahan Pak Jokowi Widodo, Dirjen Konghucu sampai sekarang belum juga terbentuk. Nah, dalam kesempatan ini, umat Konghucu khususnya kami berharap kepada yang terhormat Menteri Agama Republik Indonesia, Gus Yakut Khalil-Qomas, dapat mewujudkan harapan dan impian kami, umat Konghucu, untuk juga diberikan kesetaraan dan memiliki dirjen Dimas Konghucu, seperti halnya juga agama-agama yang lainnya. Semoga ini akan menjadi angpau Mantap. pada tahun Siapa? baru Imlek 2022 ini. Insya Allah. Dan terakhir, kami sampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya khususnya kepada Gus Soleh sebagai koordinator agama cinta dan saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air dari lintas agama
yang telah mendukung kegiatan webinar ini sehingga akan memperkokoh persatuan dan kesatuan kita sebagai anak bangsa yang siap untuk membantu membangun bangsa dan negara ini Amin. serta merawat kebinekaan kita sebagai bangsa. Dengan harapan pada tahun baru 2053 yang akan kita masuki ini, COVID-19 akan segera dapat kita atasi secara tuntas dan juga kita dijauhkan dari segala macam bara bahaya, terutama sikap-sikap intoleran, ujaran-ujaran kebencian, dan menjauhi tindakan-tindakan lain yang dapat memecah belah keutuhan bangsa dan negara kita. Kepada saudara-saudaraku yang merayakan Tahun Baru Imlek 2503 Hong Cheli, kami mengucapkan Selamat Tahun Baru Imlek, Xin Nian Kuai Le, Wan Xie Rong Yi. Semoga segala perkara dapat kita selesaikan dengan baik. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Dan terakhir di sini saya akan membacakan satu puisi ya, yang juga disampaikan oleh Bapak Budi Santoso sebagai kenangan kepada Gus Dur. Mohon izin sebagai yang terakhir kepada moderator, saya bacakan puisi dari karya Bapak Budi Santoso Tanuwibowo, karena beliau adalah sahabat. Setiap kali menjelang Tahun Baru Imlek, entah mengapa aku selalu teringat dirinya. Seorang kiai besar dan budayawan intelek yang didapuk sejarah jadi Presiden Indonesia. Gus Dur atau Abdurrahman Wahid lengkapnya tercatat sebagai pembela kaum terpinggirkan. Di balik selera humor yang melekat padanya, hatinya peka kala ketidakadilan bertahta. Ketika umat Konghucu lunglai dipinggirkan, Gus Dur gagah perkasa berdiri tegak di depan. Membela pasangan Konghucu di pengadilan agar pernikahannya secara resmi dicatatkan. Dan kala takdir mendapuknya jadi presiden, sikapnya tetap tegak lurus, ikhlas konsisten. Belum 2 minggu menduduki kursi istana, ia memenuhi permohonan Luar dari biasa. sahabatnya. Gus, umat Konghucu selama ini terkekang. Mau merayakan Imlek saja tak bisa dan dilarang. Bolehkah kami mengadakan Imlek nasional? Gus Dur datang, semua hambatan dipenggal. Dan tanggal 17 Februari tahun 2000, Imlek pun dirayakan. Balai Sudirman menjadi saksi isak tangisan. Luar biasa, Aku Gus Dur. terbata-bata di podium memberi laporan. Air mata bahagia tumpah di pipi berlelehkan. Gus, setiap tahun kami berterima kasih. Kubuatkan puisi khusus untukmu terkasih. Namun, apakah sampai dan dibaca olehmu? Karena aku tak tahu di mana alamat dan emailmu. Semoga engkau beristirahat dengan tenang. Kami semua akan terus mengingat jasamu. Tak akan pudar, tak akan sirna, dan tak akan hilang. Selamanya kami berdoa untuk kedamaianmu. Luar biasa. Terima kasih. Waktu kami kembalikan kepada Pak Pran. Luar biasa puisinya, Pak. Mantap. Terima kasih. Kamsia, Gus Dur. Luar biasa.